Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membandingkan antara modul HR di Udu dan juga di aplikasi gajian. Nah, untuk teman-teman dan semuanya yang belum mengetahui gajian apa, nanti akan kita bahas di dalamnya. Jadi, ini adalah bagian dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di mana kita langsung masuk aja, di mana pada video kali ini saya ingin membahas terkait deskripsi umum, terkait tugas ini itu tentang apa, deskripsi aplikasi gajian, perbandingannya dari aspek fitur, cost price, dan juga UI UX. Dan juga akan ada kesimpulan dari saya terkait hasil perbandingannya. Yang pertama itu deskripsi umum. Jadi pada bagian kali ini saya ingin mencoba membuat perbandingan antara modul HRD yang terdapat di UTU dengan aplikasi HRD gajian. Jadi perbandingan yang ingin saya lakukan itu mencakup tiga aspek, yaitu dari aspek fitur, cost price, dan juga UI UX. Nah, tujuan dari bagian ini tuh saya ingin mencoba membantu memberikan gambaran terkait mana yang lebih baik jika dilihat dari ketiga aspek tersebut. Ini adalah penilaian yang berdasarkan sudut pandang dari saya sendiri. Jadi apa yang terdapat di bagian ini dapat dipertimbangkan juga dari sudut pandang masing-masing. Bagian ini ditujukan untuk membantu memberikan pandangan yang berbeda sehingga memudahkan kalian semua dalam menentukan mana yang lebih baik dari keduanya. Yang selanjutnya lalu apa itu aplikasi gajian ini sendiri? Jadi deskripsi aplikasi gajian itu gajian adalah aplikasi manajemen SDM dan penggajian untuk perusahaan masa kini. Gajian sendiri bukanlah sembarang aplikasi. Gajian sudah pernah mendapatkan beberapa penghargaan seperti finalis startup terbaik pilihan Tempo 2017 dan juga finalis Alibaba Jam Starter tahun 2020. Selain itu, gajian juga termasuk Human Resource Information System yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Sanqua, Adidas, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mencari gajian melalui Google, di mana gajian sendiri memiliki aplikasinya sendiri, di mana di situ ada terkait banyak perkenalan terkait fitur apa saja yang terdapat dan juga introduction terhadap perusahaan gajiannya sendiri. Kita lanjut. Jadi perbandingan pertama itu adalah dalam aspek fitur. Nah, modul HR di Udo sendiri itu ada lumayan banyak ya. Ada expense, time off, recruitment, employees, fleet, attendance, skill management, lunch, dan juga employee contract. Nah, di mana di sini sudah cukup lengkap sebenarnya untuk modul human resource. Selanjutnya kita lihat di kajian, di mana di kajian sendiri bahkan lebih banyak lagi, karena balik lagi ya, kajian ini berfokus untuk modul HR, sedangkan di dalam UDU itu banyak sekali aplikasi lain selain bidang human resource. Bisa lihat di sini, ini adalah daftar dari fitur-fitur yang terdapat di gajian. Yang selanjutnya itu dari aspek cost price. Jika dibandingkan dari aspek cost price, semua fitur yang terdapat di Udo dapat diakses secara gratis melalui lokal atau yang biasa kita kenal SOL atau server Udo lokal. Namun akan berbayar jika melalui SOO server Udo, di mana rincian bayarannya sebesar $7,5 per user untuk satu bulannya dan juga $10,9 per user per bulannya. Di mana 7,25 itu jika dirupiahkan mungkin sekitar 110.000 per orang selama satu bulan dan 10,9 itu untuk sebesar sekitar 167.000. Nah, apa sih bedanya untuk yang $7,25 ini tuh yang standar, di mana yang 10,9 itu custom yang di mana dia akan mendapatkan akses yang lebih lengkap. Nah, menariknya lagi, sebenarnya Udo ini juga di udo.com kita bisa melihat bahwa ada paket yang gratis. Namun, paket yang gratis itu hanya untuk satu aplikasi. Jadi, kita nggak bisa itu untuk mengakses aplikasi lainnya. Jadi, hanya berfokus pada satu aplikasi saja. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk gajian sendiri, itu ada biaya berlangganan yang harus dibayarkan sesuai dengan rentang yang dipilih. Bisa per bulan, bisa per 6 bulan, atau per 12 bulan. Perbedaannya adalah ketika berlangganan dengan waktu rentang yang lebih lama, itu akan mendapatkan diskon lebih tinggi. Contohnya, per 6 bulan itu akan mendapatkan diskon 3%, sedangkan untuk 12 bulan akan mendapatkan diskon 5%. Nah, biaya langganannya sendiri itu dibagi menjadi dua, kurang lebih ya sama seperti Udu, ada yang standar dan juga sukses. Mungkin sukses di sini seperti custom di Udu. Jadi,
itu beda-beda juga, di mana biasanya standar itu lebih ditujukan untuk perusahaan yang baru. Jadi untuk fitur yang mendapatkan akses itu hanya terbatas. Kita tuh dikategorikan kayak, oh ini perusahaan baru sepertinya hanya memerlukan beberapa fitur ini saja. Jadi untuk permulaan bisa menggunakan paket standar. Nah, di mana harga untuk paket standar sendiri itu sebesar 12.500 untuk satu orangnya per bulan, dan juga untuk paket sukses itu 20.000 per orang untuk per bulannya. Yang selanjutnya itu adalah perbandingan aspek UI UX. Jadi dia UI UX di sini saya memilih tiga fitur untuk dibandingkan. Jadi semoga tiga fitur yang saya taruh di sini itu bisa merepresentasikan sebagian besar dari perbandingan ini. Yang pertama itu dari fitur employee. Nah, ini adalah fitur employee pada Udo di mana berisi terkait data-data dari employee-nya, dan ini adalah fitur employee gajian. Sebenarnya kalau dilihat dari tampilannya, dua-duanya itu memiliki user experience yang baik karena jarak antar kontennya itu sangat-sangat mudah dilihat dan tidak kesulitan untuk mencarinya. Namun kalau kita bisa lihat di sini, employee Udo itu seperti seperti ada nama nama variabelnya dan juga eh, apa dari inputnya kayak seperti itu. Jadi cukup standar lah untuk yang di Udo. Sedangkan di gajian ini bisa dilihat kalau dia ada membentuk tampilan yang cukup menarik di mana dia seperti mengkotak-kotakan tempat tanggal lahir, pendidikan akhir, tanggal mulai kerja, status karyawan. Nah, kalau menurut pandangan saya, keduanya memiliki UI UX yang cukup baik, di mana gajian memiliki satu kelebihan mungkin di mana dia lebih bervariasi dalam tampilannya. Selanjutnya adalah fitur rekrutmen. Ini adalah fitur rekrutmen pada Udu, dan ini adalah fitur rekrutmen pada gajian. Jadi di sini kita bisa melihat ya, kalau di Udu ini ini kan mungkin karena ini tidak sesuai dengan apply-nya. Jadi ada misalnya seperti di initial qualification ada yang mengapply sebagai IT sales, jadi ini tidak diurutkan berdasarkan apply. Sedangkan yang gajian itu sesuai ini pendaftaran finance staff itu ada kandidat baru, siapa aja CV yang direview, tes psikologi, wawancara HR itu per masing-masing dari eh, jabatan. Nah, untuk di UDU sendiri sebenarnya bisa juga seperti itu, cuman mungkin di sini lebih general ya dibandingkan di kajian yang benar-benar terpusat untuk per dia itu membuatnya itu tampilan per jabatan. Sedangkan untuk Kudu itu lebih ke untuk dilihat lebih secara gambaran umumnya gitu. Untuk keduanya mungkin ya sama baiknya ya. Untuk gajian mungkin lebih banyak informasi yang diberikan di gajian ini. Seperti dilihat ada riwayat aktivitas, catatan, lampiran, dan sebagainya itu lebih lebih cukup lengkap di gajian dibandingkan dengan Udu. Untuk yang selanjutnya itu ada fitur attendance. Jadi fitur attendance di sini bisa lihat ini adalah rangkuman attendance yang terdapat di Udu, dan ini adalah fitur attendance di gajian. Nah, saya sudah mencoba mengeksplorasi beberapa bagian di Udu, bahwa untuk bagian ini mungkin perbandingannya menurut pandangan saya cukup jauh lebih lengkap gajian. Di mana gajian sendiri absensinya itu cuma tidak terbatas pada kehadiran ini, tapi juga ada recapnya yang menunjukkan sakit, izin, cuti, jam masuk, jam keluar, jam lembur masuk, dengan detail-detail sedemikian rupa yang membuat gajian menurut pandangan saya memiliki user interface dan juga user experience yang lebih baik dibandingkan dengan Udum. Nah, setelah kita membandingkan semuanya, kita akan sampai pada kesimpulan. Ini adalah kesimpulan yang saya buat. Jika ditinjau melalui tiga aspek yang telah kita bahas sebelumnya, saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Dari aspek fitur, Gajen memberikan fitur yang lebih lengkap untuk keperluan bidang HR dibandingkan dengan Udu. Hal tersebut tidak luput dari bagaimana gajian memang terfokus untuk
membuat aplikasi membantu proses human resource, sedangkan Udo sendiri adalah eh, ERP atau Enterprise Resource Planning yang dimana banyak aplikasi di dalamnya, tidak hanya berfokus pada HR. Oleh karena itu, mungkin itu salah satu hal yang menyebabkan gajian lebih unggul dari segi kelengkapan fitur. Selanjutnya itu dari cost price, yang dimana gajian tentunya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Udo. Alasannya ya sama seperti tadi, gajian itu berfokus pada modul HR saja, di mana Udo mencakup banyak aplikasi. Jadi jelas kalau Udo itu akan memiliki biaya berlangganan yang lebih mahal. Selanjutnya dari aspek UX, menurut saya gajian itu menunjukkan UI UX yang lebih menarik. Hal itu mungkin juga karena di tampilan dari aplikasi gajian sendiri itu memang dirancang sebagai warna tersendiri bagi aplikasi. Sedangkan Udo menggunakan tampilan yang biasa seperti modul-modul lainnya yang terdapat pada Udo, sehingga mungkin terkesannya eh, ter- agak monoton gitu. Nah, secara keseluruhan untuk bidang HR-nya, gajian menunjukkan aplikasi yang lebih baik menurut pandangan saya, karena gajian sendiri memang difokuskan untuk mengurus bidang HR, jadi dia itu lebih representatif, lebih detail, dan lebih memiliki beberapa keunggulan, apalagi terhadap kelengkapan fiturnya. Itu yang membuat saya merekomendasikan gajian untuk lebih baik dipilih dibandingkan Udo untuk modul HR-nya. Namun jika teman-teman juga ingin memilih Udo, itu juga tidak akan jadi sangat sangat tidak jadi masalah. Apalagi eh, bidang HR, kalau bidang HR itu ingin dihubungkan dengan banyak-banyak bidang lainnya yang mungkin itu akan sulit untuk diaplikasikan melalui aplikasi gajian, namun di Udo itu akan mudah karena Udo sangat-sangat memuat banyak aplikasi dan jauh lebih lengkap untuk secara keseluruhan. Ya, mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Semoga maksud dan kesimpulan dan garis besar yang ingin saya sampaikan dapat tersampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.